Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Eh, untuk kelas akuntansi manajemen C, kita terakhir bahas cost, volume, and profit. Nah, ini kita lanjutkan ke materi variabel variabel costing and segment reporting. Oke. Nah, nanti isi dari asistensi kali ini kita akan membahas sedikit review tentang materi variable costing and segment reporting. Kemudian kita lanjutkan ke advantage of variable costing and the contribution approach. Ini nanti kita kenalan sama CVP analysis, tapi digabungkan bagaimana kalau laporannya itu laporan segmen gitu. Nah, yang terakhir nanti kita bahas review problemnya. Untuk eh, tanya jawab atau latihan soal yang pengambilan poin nanti kita lakukan setelah lebaran aja saat pertemuan baik offline maupun online. Gitu ya, teman-teman. Oke. Variable costing and segment reporting. Apa itu variable costing? Jadi, kemarin kan kita sudah membahas tentang absorption untuk chapter job order costing. Nah, kalau absorption costing itu ketika kita menentukan unit product cost atau UPC atau UPC itu kan kita menjumlahkan material, kemudian labor dan FOH. FOH yang kita jumlahkan di absorption itu FOH fix dan variabel, jadi semua dipakai. Tapi kalau yang namanya variable costing itu penentuan UPC dilakukan dengan menjumlahkan satu biaya material, dua biaya tenaga kerja yang langsung, serta biaya overhead hanya yang variabel saja. Jadi biaya overhead variabel. Jadi kalau menentukan harga pokok produksi untuk melalui variable costing method itu kita menganggap fixed overhead-nya itu sebagai period cost, sebagai beban periodik yang sama dengan selling atau administratif di laporan income di income statement atau laporan laba rugi. Sedangkan kalau absorption itu semuanya yang dimasukkan sebagai komponen unit product cost, mulai dari material, biaya tenaga langsung, kerja langsung, dan biaya overhead-nya itu fix sama variabel, dua-duanya masuk gitu. Kemudian kita akan lihat bagaimana singkatnya perbedaan kedua metode ini saat nanti sudah diimplementasikan ke dalam income statement. Jadi seperti biasa ada manufacturing cost di sini dibagi menjadi 4. Biasanya kan hanya 3, hanya raw, hanya direct labor ditambah dengan manufacturing overhead. Tapi ini manufacturing overhead-nya kita pecah jadi variabel dan fix. Nah, variabel dan fix ini sebentar. Variabel dan fix ini nanti masuknya berbeda. Kalau berdasarkan absorption, nih teman-teman, berdasarkan absorption costing, semua komponen dari ini keempat ini itu masuknya ke work in process. Walaupun nanti raw materialnya ini akan masuk dulu ke raw material inventory, baru ketika ini diproses akan masuk ke WIP. Nah, semua komponen ini masuk ke dalam work in process dan akan menjadi finished good. Maka finished good yang di sini sudah mengandung fixed manufacturing overhead. Gitu. Kemudian bedanya apa? Kalau kita menggunakan variable costing, maka fixed manufacturing overhead ini tidak akan masuk ke dalam finished good inventory. Dia masuknya ke period expense. Gitu. Nah, maka sebentar. Yang kedua, selain biaya manufaktur, ada biaya non-manufaktur. Kedua biaya selling dan administratif itu sudah jelas akan selalu masuk di period, tidak akan masuk di manufacturing cost. Gitu.
Nah, nanti kita akan lihat apakah ada perbedaan ketika perusahaan itu menggunakan absorption dan ketika perusahaan menggunakan variabel costing. Bagaimana dampaknya ke income statement? Kita lihat dulu. Ini ada contoh ya, penjualan produksi aircraft, beberapa informasi sebagai berikut. Jadi ini adalah informasi biaya-biaya atau harga dari aircraft. Kemudian yang bawah ini informasi unit yang diproduksi dan terjual serta unit awal dan unit akhir. Kita baca dulu. Untuk sebuah perusahaan ini menjual aircraft $100 per unit dengan memakan biaya direct material per unit itu 19.000, direct labor-nya 5.000, variable manufacturing overhead-nya 1.000. Nah, lalu ada informasi juga untuk fixed dan variable untuk bentar. Jadi tadi fixed dan variable manufacturing overhead masing-masing di sini. Kenapa yang fixed itu tidak di kolom yang ini? Karena dia per bulan. Jadi membacanya bukan per unit atau per aircraft, tapi per bulan. Nah, selanjutnya ada yang namanya selling administratif. Ini juga dibedakan mana yang variabel, mana yang fix. Oke. Lalu di sini ada 3 bulan atau 1 kuartal untuk Januari. Di bulan Januari, perusahaan itu tidak mempunyai inventory awal. Jadi, unit yang diproduksi dan unit yang terjual pada bulan Januari itu seimbang atau sama. Perusahaan membuat satu aircraft, kemudian terjual juga di bulan tersebut. Nah, di bulan Februari ada sedikit perbedaan. Perusahaan itu mungkin berpikirnya gini, Januari kemarin kita jual satu bisa terjual satu kok, mungkin Februari kita buat dua aja gitu, biar terjual dua. Namun pada kenyataannya yang terjual hanya satu. Berarti di sini unit yang diproduksi itu lebih besar daripada unit yang dijual. Ini untuk bulan Februari. Lalu eh, otomatis di ending inventory akan tersisa satu. Nah, satu ini adalah unit yang dibawa ke awal bulan Maret. Saat bulan Maret kita produksi lagi berapa? 4 unit. Nah, berarti total ada 5 unit dan 5 unit ini terjual semua di bulan Maret. Sehingga ending inventory bulan Maret kita perusahaan sudah tidak mempunyai. Nah, lalu kita lihat income statement-nya. Yang pertama, ketika perusahaan itu menggunakan variable costing method. Ini mencari dulu berapa UPC-nya, unit product cost-nya. Kita jumlahkan material tambah labor tambah variable manufacturing overhead. Nah, ini akan ketemu. Ternyata satu unitnya itu harganya 25.000. Ini harga produksi, bukan harga jual. Nah, sesuai sama yang ini ya teman-teman. Di sini ketika menghitung unit product cost, metode variable costing itu mengabaikan fixed manufacturing overhead-nya. Jadi itu tidak dipakai. Kemudian, the variable costing Altman. Nah, ini kita menghitung COGS-nya. COGS itu rumusnya adalah berapa unit terjual dikali dengan UPC. Kita lihat dulu yang di sini tadi. Tadi kan di bulan Januari itu terjual satu, maka variabel COGS-nya 25.000. Kemudian Februari terjual satu juga, maka variabel COGS-nya 25.000. Yang terakhir bulan Maret itu 25.000 dikali 5. Kenapa 5? Karena yang terjual 5. Maka hasilnya 125.000. Kemudian ini menunjukkan kepada kita selling and administrative expense. Tadi kan variabel selling and administrative expense itu 10.000 per unit yang terjual. Ya, 10.000 per unit terjual. Maka 10.000 ini akan kita kali dengan
1 unit di bulan Januari, 1 unit di bulan Februari, 5 unit di bulan Maret. Kemudian kalau fix namanya tetap berarti per bulan sama 20.000 dolar ini. Kemudian dijumlahkan, oh ternyata total selling and administrative expense-nya 30.000, 30.000 dan di bulan Maret ini 70.000. Nah, ini kita udah masuk ke variable costing contribution format income statement. Jadi namanya kalau kemarin kan contribution format income statement. Kalau ini ditambahi variable costing contribution format income statement. Caranya gimana? Tadi kan sudah ditentukan harga jualnya. Kalau perusahaan itu menjual 100.000 per aircraft yang terjual, maka salesnya ini 100.000 karena yang terjual cuma satu, kita kurangkan dengan variabel expense. Di sini ada variabel COGS, ada variabel SNA, Selling and Administrative. Nah, 25 tambah 10, hasilnya total variable expense 35 digunakan untuk mengurangi sales, maka akan ketemu CM. CM-nya 65.000, kita kurangi lagi sama yang fix. Fixnya ada dua, fix manufacturing overhead, karena tadi tidak dihitung di sini, dan fix selling administrative expense. Maka totalnya 90.000. 100.000 ini kita kurangi dengan 100.000 kita kurangi dengan 35.000, kemudian kita kurangi dengan 90.000. Maka ternyata perusahaan itu loss berapa? 25.000. Nah, yang bulan Februari, kenapa nggak ada perubahan? Karena unit yang terjual itu sama, yakni hanya 1 unit. Ini kan Februari 1 unit, Januari 1 unit, Maret ini 5 unit. Maka dia juga loss 25.000. Nah, bulan Maret ini kenapa kok lonjakannya tinggi banget? Langsung ke 235. Nah, karena salesnya ini kan 500.000. Nah, dikurangi dengan variabel COGS 25 kali 5. Jadi 125. 500 kurangi 125 ditambah 50.000. Ini variabel selling and administrative ya. Terus dikurangi hasilnya adalah 325. Ini adalah CM. Nah, CM ini masih kita kurangi dengan fix expense. Sama, kalau fix itu sama terus ya tiap bulan. Maka hasilnya 235.000 dan itu langsung laba. Oke, tak lanjutkan dulu penjelasannya. Sedangkan kalau berdasarkan income absorption costing, nah ini kita udah beralih ya. Tadi kan kita under variable costing. Yang sekarang kita mencoba under absorption costing. Jadi metode absorption itu yang diserap semua. Menentukannya gimana? Untuk direct material dan direct labor itu sama, tinggal dijumlahkan aja. Tapi kalau untuk variabel manufacturing overhead juga tinggal dijumlahkan aja ya berarti. Bentar. 115. Nah, yang berbeda adalah yang fixnya. Oke, variabel manufacturing overhead. Ya. Ini tadi kan kita menghitung hanya untuk 1 unit, makanya di sini tuh 1. Nah, fixed manufacturing overhead-nya ini adalah pembagian fixed manufacturing overhead itu adalah pembagian total fixed bagi dengan unit yang diproduksi. Sebenarnya jangan salah, kalau yang namanya menentukan UPC itu berarti ya yang diproduksi, bukan yang terjual. Kadang kita lupa ini dibagi yang terjual atau yang diproduksi. Jawabannya yang diproduksi. Ingat tadi produksinya berapa aja. Untuk yang bulan Januari kan dia hanya produksi 1.
Januari dia produksi satu, berarti 70.000 bagi satu. Februari dia produksi dua, berarti 70.000 bagi dua. Maret produksi 4, berarti 70.000 dibagi 4. Maka hasilnya akan berbeda walaupun judulnya fixed manufacturing overhead karena dia akan dimasukkan ke dalam biaya per unit. Nah, maka setiap bulan itu ternyata kalau menggunakan metode absorption akan menghasilkan eh, unit produk cost tuh yang berbeda. Yang di Januari 95, yang di Februari ini 60, yang di Maret 42.500. Nah, kalau kita lihat unit produk cost-nya beda-beda karena memang fixed manufacturing overhead-nya ini yang dibebankan ke produk juga berbeda. Tergantung berapa yang diproduksi. Makin banyak yang diproduksi, nilai fixnya makin kecil, makin turun. Kalau banyak yang diproduksi, berarti kalau sedikit yang diproduksi berarti nilainya akan tinggi. Kemudian kita next dulu. Nah, maka absorption income statement akan nampak sebagai berikut. Penjualannya seperti biasa, karena ini satu yang terjual, ini juga satu, yang ini 5. Maka satu, satu, 5. Kemudian COGS-nya, nah ini berbeda. COGS-nya itu yang mana? Yang ini, yang atas ini. Unit product cost untuk bulan Januari kan 95. Maka yang terjual berapa? Satu, berarti 95.000. Kemudian yang bulan Februari, dia yang terjual berapa? Ada dua ya. Ada satu ya yang terjual. Dia produksi dua, yang terjual tetap satu. Berarti sama, tapi tetap beda ininya. Unit product cost-nya tuh berbeda. Karena kan kalau unit produk cost tadi berdasarkan yang diproduksi, sedangkan yang ini berdasarkan yang terjual. Satu unit, dan nah ini nanti beda lagi teman-teman. Bentar. Kalau ini kan mudah, yang Januari ini kan juga produksi Januari, dijual habis di Januari. Yang Februari ini produksi Februari 2 kali, yang terjual juga yang punya Februari, tapi cuma satu. Nah, perbedaannya sama yang ini, 230. Kenapa kok ini nggak 42.500 dikali 4 aja? Nah, karena kita perhatikan lagi di sini. Tadi yang Februari itu terjualnya hanya satu, berarti COGS bulan Februari atau unit product cost di bulan Februari itu akan terbawa di bulan Maret menjadi satu unit. Satu unit ini harganya 60.000. Yang ini tadi. Maka yang 4 bulan Maret itu harganya 42.500. Ketika yang terjual 5, 5 itu kan penjualan dari 4 tambah satu. Berarti eh, ini untuk menghitung COGS-nya 60.000 kali satu unit yang sisa bulan Februari tadi ditambah 42.500 kita kali 4 itu didapat dari perhitungan UPC yang bulan Maret ini. Gitu. Sini semoga kita nggak bingung ya teman-teman. Pokoknya kalau asumsinya gini, misal ini yang terjual cuma 4, kalau soal nggak memberi informasi apa-apa, berarti satu itu dari yang bulan Februari, kemudian 3 itu yang dari bulan Maret gitu. Asumsinya kalau terjual 5. Jadi kayak kita pakai FIFO, first in, first out gitu. Kecuali kalau metodenya LIFO, berarti misal di sini ada satu, kemudian produksi 4, tapi yang terjual cuma 3. Nah, berarti itu pakai harga yang 4 ini semua. Nah, yang ini ditinggal, yang satu ditinggal. Kalau itu LIFO. Oke, kita lanjut dulu. Setelah itu akan ketemu gross margin. Kenapa gross margin bukan apa? Bukan contribution margin, karena di sini itu sudah mengandung fix. Nah, kalau dia hanya variabel, maka nyebutnya contribution. Tapi kalau sudah mengandung fix, maka sebut aja gross margin. Pengurangan dari sales terhadap COGS.
Hasilnya adalah, oh sorry, ini ada dikurangi lagi sama sales and administrative expense. Ini nggak perlu dipisah. Kalau yang di atas tadi kan dipisah ya, variabel sendiri, fix sendiri. Kalau ini digabung aja. Sebentar. Nah, yang di sini itu tadi, itu hanya yang variabel manufacturing overhead. Ingat, kalau selling and administratif, meskipun itu fix atau variabel, dia akan selalu ada di komponen income statement yang bawah. Jadi dia nggak pernah masuk ke COGS. Ini 30.000, 30.000, 70.000. Sesuai sama yang di atas tadi. Ini ya, 30, 30, 70. Oke, akan ketemu berdasarkan absorption income statement, maka perusahaan itu mengalami kerugian hanya satu kali. Kerugian yang dialami perusahaan itu hanya ada di bulan Januari aja, sebesar 25.000. Sedangkan bulan Februari perusahaan sudah bisa untung sedikit naik. Naik berapa? Naik 35. Kan dari 25 ke 30 itu kan 25 ini minus harus naik ke 0 dulu jadi 25 baru tambah 10, 35. Lalu naik lagi ke angka 200.000. Nah, eh, implikasinya bagaimana kalau penerapannya bagaimana kalau di akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Format variabel costing itu biasanya hanya dipakai untuk internal aja. Bentar ya, nulisnya agak gini aja, tak ketik aja. Biar kamu. Kalau variabel itu artinya biasanya dipakai manajer aja. Manajerial perusahaan itu buat melihat sesungguhnya kondisi yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi kalau kalau yang format absorption itu di disclosure karena labanya lebih konstan. Coba teman-teman kalau lihat kalau yang dikeluarkan itu adalah model yang seperti ini. Pasti kan investor akan skeptis ya. Kok bisa perusahaan rugi dua kali? Bulan ketiga ini langsung untungnya melejit. Bahkan hampir mencapai 100 berapa ya? Ini berarti 10 kali lipat. Hampir 10 kali lipat. Nah, kalau yang absorption costing itu kan pelan-pelan ya nantinya. Dari rugi, untung sedikit, baru naik. Nah, biasanya yang didiskus itu yang absorption, kemudian yang variable costing karena ini menunjukkan kondisi yang sesungguhnya itu hanya dikip oleh perusahaan untuk memperhitungkan eh, biaya-biaya pada bulan-bulan selanjutnya gitu. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya, kita bisa lihat perbedaan dari variable costing sama absorption itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini ada informasi fixed manufacturing overhead deferred in or released from inventories under absorption costing. Konsep absorption costing itu gini, teman-teman. Perusahaan memproduksi, tak coba jelaskan dulu. Kalau belum bisa, tak pelajari lagi, tak jelaskan besok. Perusahaan memproduksi 5. 5 ini 5 unit produksi. Tapi yang terjual hanya 2. Kalau dalam metode absorption, itu kan fixnya itu sudah terserap. Fix sudah terserap di sini kan. Ya. Nah, kalau fixnya itu sudah terserap, maka fix itu sudah masuk ke COGS. Ya kan? Sedangkan kalau teman-teman menyusun laporan laba rugi, itu kan penjualan dikurangi COGS. Maka ini kan hanya penjualan atas 2 unit dikurangi 2 unit COGS. Kemudian dikurangi sales and administrative. Sales and administrative. Ya, SNE gini. Kemudian income. Nah, padahal di sini itu masih ada 3 unit.
tiga unit ini meskipun belum keluar, meskipun belum dijual, tapi kan dia sudah memakan fixed expense, ya. Dia sudah menyerap fixed expense di dalam COGS-nya. Maka, nah, tiga unit ini kan nggak masuk ke laporan nih, teman-teman. Padahal ini tadi, ada fixed expense yang sudah terserap di sini. Maka dari itu, laba yang dihasilkan oleh eh, absorption itu biasanya lebih besar daripada laba yang dihasilkan oleh variabel. Nah, seperti ini. Tapi ini konsepnya, ini skenario kayak gini terjadi ketika penjualan itu tidak eh, sama dengan produksi. Jadi kayak di bulan Februari. Kalau di bulan Januari ini kan sama. Di absorption dia 25.000 loss. Nah, di variabel dia 25.000 juga loss. Kemudian di bulan Februari untuk yang absorption dia sudah laba 10.000. Padahal di variabel dia masih rugi 25. Maka konsepnya ini sudah benar. Laba yang dihasilkan oleh metode absorption akan lebih besar dibandingkan laba yang dihasilkan variabel costing apabila unit yang terjual itu kurang dari unit yang diproduksi. Oke, gitu ya. Oke. Nah, maka di sini fixed manufacturing overhead in ending inventory itu 35 tuh. Gini maksudnya. Januari tadi kita produksi satu, terjual satu. Jadi nggak ada fix yang tertahan di inventory. Kemudian bulan Februari kita kan produksi dua, tapi tertahan satu. Yang satu udah terjual, satu masih di inventory. Inventory itu masih nyimpen 35.000 ini teman-teman. Maka fixed manufacturing overhead deferred. Berarti ini deferred ya di sini. Kalau nggak kurung deferred, kalau kalau kurung buka rilis. Nah, ini deferred 35.000 kayak tertahan di inventory. Lalu bulan Maret karena tadi sebenarnya kan gini, dia produksi 4 bulan Maret. Yang keluar berapa? 4 juga kan, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya kan yang terjual 5. Maksudnya gini, kalau kita skemanya ini nggak ada yang, kalau yang terjual itu gini deh, dia produksi 4, terjual 4. Yang satu itu hasil produksi di bulan sebelumnya, itu juga terjual lagi di bulan Maret. Makanya di yang 4-4 ini nggak ada masalah, tapi ada masalah di 35.000 itu adalah karena dia terjual. Yang dari bulan Februari ini, dia terjual di bulan Maret. Maka rilis dikeluarkan 35.000. Fungsinya apa ini? Ini nanti untuk eh, membuat rekonsiliasi. Nah, yang bawah ini. Rekonsiliasi of variable reconciliation of variable costing and absorption costing net operating incomes itu singkatnya gini, kita mengubah dari variable costing net operating income net operating income menjadi absorption costing net operating income, ya. Hanya ini aja. Nah, nominal yang dipasang di atas ini adalah nominal uh, laba atau rugi yang dihasilkan dari variabel costing net operating income. 25, 25, 235. Kemudian ini ada penambahan atau pengurangan. Jadi add atau deduction fixed manufacturing overhead deferred in atau released from inventory under absorption. Jadi intinya di bulan Februari ini kita masih menyimpan fix sekian, kemudian di bulan Maret kita mengeluarkan fix sekian. Maka di bulan Januari ini nggak ada masalah, udah clear tetap 25. Dan di bulan Februari, karena pada kenyataannya kita itu masih punya simpenan fix, ya.
Dan fix ini belum bisa diakui sebagai beban kalau berdasarkan absorption. Maka dia akan menambah eh, net operating income menjadi 10.000. Terus di bulan Maret, net operating income kita sekian kalau berdasarkan variabel. Padahal sebetulnya kita masih ada yang release from ini. Jadi ini terlalu rendah, maka menjadi ditinggikan. Yang ini terlalu tinggi, maka kita turunkan. Gitu, menjadi 200.000. Hasil yang di atas ini adalah format variabel, hasil yang di bawah adalah format absorption. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Rumusnya ini, manufacturing overhead deferred in atau release from inventory itu sama dengan fixed manufacturing overhead in ending dikurangi fixed manufacturing overhead in beginning inventories. Nah, ini ilustrasinya seperti apa? Kita lihat dulu. Ilustrasi perbedaan unit produksi dan unit yang terjual, serta efeknya pada persediaan dan laba. Ini ketika unit yang diproduksi adalah unit yang terjual, maka di dalam inventory itu tidak ada perubahan. Ya, jadi masuk gudang satu, pabrik produksi masuk gudang satu, terus terjual satu. Maka absorption cost net operating income akan sama dengan variable cost net operating income, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, apabila unit yang diproduksi itu lebih besar daripada unit yang terjual, produksi dua, yang terjual hanya satu, maka inventory kita tambah. Di gudang masih ada satu nih, nah yang belum terjual. Efeknya gimana? Di absorption costing, net operating income-nya akan naik karena fixnya belum diakui sebagai expense. Sedangkan variable costing-nya itu akan lebih sedikit. Nah, selanjutnya, ketika unit yang diproduksi itu lebih sedikit daripada unit yang terjual, nah ini kan tadi udah dapat satu dari periode sebelumnya ya, maka inventory akan berkurang. Yang di gudang ini berkurang. Terus karena harus memenuhi penjualan yang di bulan ini kan. Lalu absorption costing akan lebih rendah dari variabel costing. Karena di absorption costing itu dia sudah dia mengakui ya, dia sebentar, absorption costing. Ini oke, 203. Nah, ya, dia itu mengakui fix yang dari sebelumnya juga. Makanya dia terlalu rendah ya. Sedangkan kalau yang di fix, sorry, di variabel dia 235. Sebenarnya yang menarik di sini adalah dalam satu kuartal itu sebenarnya laba atau ruginya itu sama. Maksudnya gimana? Coba kalau teman-teman cek, ini kan 25. Bentar. 235 dikurangi 25 dikurangi 25. Bentar. Kalau salah, maaf ya. Ini kan 185. Nah, yang ini 200. Kalau dulu tak cek sama. 25. Kan? Jadi sebenarnya dalam satu kuartal itu perusahaan memang labanya 185. Tapi penyajiannya aja yang beda. Karena metodenya beda. Yang ini rugi 2 bulan naik di 1 bulan. Yang ini rugi di 1 bulan naik di 2 bulan. Sebenarnya mereka sama-sama untung 185. Oke. Nah, ini ada penjelasannya. Yang ini tadi kan absorpsinya lebih tinggi daripada variabel costing. Berarti net operating income itu lebih tinggi karena fixed manufacturing overhead tertahan di inventory.
maka inventory akan naik. Terus yang setelahnya berarti apa? Kebalikannya. Oke, review yang ini selesai. Kita lanjut dulu ke materi selanjutnya, yakni segmen reporting. Ini tak buat jadi dua aja. Ya nanti jadi dua part ini videonya. Eh, ini menghitung, ini sama ya, menghitung tentang cost profit, cost volume profit analysis, tapi kita nggak tahu variabel expense-nya berapa. Kita hanya tahu contribution margin rasionya di sini. Nah, kalau udah ada rumus kan gampang. Ini perusahaan aircraft tadi ingin menargetkan profit 235.000. Maka berapa dollar sales to attain target profit? Penjualannya harus berapa sih biar profitnya tuh 235. Rumusnya adalah kita menjumlahkan target profitnya, kan mintanya 235 dengan fix expense. Fix expense-nya tadi berapa? 90. Berarti ini informasi baru ya. Nah, lalu dibagi dengan 0,65 itu contribution margin. 65 bagi 100. Maka akan menghasilkan 500.000 dolar. Coba kita cek. Ketika penjualan itu 500.000, ini dolar. Ketika penjualan itu 500.000. 500.000 dolar, maka variabel expense-nya itu kan satu dikurangi 65%, berarti 35%. 35% dari ini. Maka CM-nya adalah ini kita kurangi dengan ini. Lalu fix-nya berapa? Fix-nya tetap 90.000. Maka net operating income-nya adalah 95 kurangi 90, 230. Ini adalah, ini sudah sesuai dengan yang di sini. Mereka mintanya 235, maka yang penjualannya harus 50.000 dolar. Tadi kan satu aircraft itu 100.000, maka ini berarti harus menjual 5 unit. Oke, begini ya teman-teman. Kita lanjut dulu. Ini menjelaskan perubahan di net operating income. Gini-gini, kita kita baca dulu. Eh, Laporan laba rugi format variabel costing itu jelas dan mudah untuk dimengerti. Semua other things the same when sales. Ini intinya relevan ketika penjualan naik, maka net operating income itu juga naik. Contohnya kan tadi pas terjual, pas diproduksi satu, terjual satu, itu minus 25.000. Nah, sekarang saat terjualnya 5 unit, maka tadi naik 235 ya. Naik menjadi ya 235. Nah, kemudian ini when sales are constant, net operating income is constant. Berarti ketika tadi terjual satu unit, Januari dan Februari kan satu unit. Nih, terjual satu. Maka dia juga ruginya sama 25 dolar. Nah, number of unit ini yang perlu kita garis bawahi. Jumlah unit yang diproduksi tidak berpengaruh pada net operating income kalau dalam variabel costing. Sedangkan untuk absorption costing itu bisa eh, membuat kita bingung ya, membuat bingung dan
dengan mudah misinterpret atau salah mengartikan. Manajer itu bisa aja bertanya-tanya, kenapa net operating income dari bulan Januari ke Februari itu berbeda, meskipun penjualannya itu sama. Jadi sama-sama menjual satu unit, tapi kok kita labanya bisa beda sih. Yang satu rugi 25, satu laba 10.000. Nah, kemudian ini ya jawabannya. Karena jumlah yang diproduksi itu melebihi jumlah yang terjual di bulan Februari gitu. Maka ada fixed manufacturing overhead yang tertahan sebagai inventory. Nah, the cost have not in fixed manufacturing overhead itu tadi tidak akan pergi begitu saja. Mereka akan ikut pergi di income statement periode selanjutnya ketika inventory itu hilang atau sudah terjual. Untuk menghindari kesalahan, ketika absorption costing digunakan, pembaca laporan keuangan harus memperhatikan perubahan pada inventory level. Ini teman-teman baca sendiri ya, penjelasannya yang sampai bawah itu. Nah, kita masuk ke dalam segmentasi usaha. Jadi dalam sebuah perusahaan itu, nih, 264. Dalam suatu perusahaan itu bisa aja punya beberapa segmen. Oke. Contohnya ini, ada perusahaan ini mempunyai dua divisi. Ada divisi bisnis, ada divisi consumer. Divisi bisnis ini tidak punya segmen lagi. Dia berhenti di sini. Sedangkan consumer ini punya dua, punya computer game sama clip art. Ini untuk produk lainnya. Jadi segmen itu juga bisa berupa produk lain. Nah, untuk clip art ini ya udah langsung apa? Tidak ada, kita asumsikan clip art ini langsung sampai ke pembeli. Sedangkan kalau komputer game dia punya segmen lagi, penjualannya bisa lewat online, bisa lewat retail atau toko. Ini yang dinamakan segmen perusahaan. Lalu ini ada informasi biaya-biaya segmennya ya. Nah, di sini kita diperlihatkan, oh ternyata untuk membuat laporan total company itu kita harus tahu dulu laporan laba ruginya setiap segmen, mulai dari yang terkecil dulu. Ini kan sales channelnya, segmen untuk sales channel komputer game itu ada dua, ada online sama retail. Yang online ini laba 48.000. Yang retail rugi. Otomatis komputer game ini tetap laba. Berapa? 45. Nah, 45 ini kita kurangi dengan yang namanya common fixed expense. Hasilnya 30.000. 30.000 ini kita bawa ke sini. Produk lain dari komputer game. Komputer game kita bawa ke atas sini. Ini nggak ada perubahan sama sekali. Lalu produk lain yang selain itu ada clip art. Clip art laba berapa? 20.000. Maka di sini adalah penjumlahannya 20 tambah 30, 50 kita kurangi common fixed expense 39. 39 itu kita bawa lagi. Tadi gimana? Cancel kita bawa ke sini 39. Lalu di bisnis produk tadi kan nggak ada segmen lagi. Ini udah diketahui labanya 60.000. Maka 60 tambah 39, 99
Common-nya berapa? 85. Maka 99 kurangi 85, 13.500. Itu yang disebut laporan segmen. Jadi kalau ditanya segmen mana aja yang untung, segmen mana aja yang bikin rugi itu kelihatan. Lalu, eh, wah ini tadi lupa nggak tak share ya. Maaf ya teman-teman. Dari tadi. Ini. Nah, ini tadi tak ora-ora di sini kok nggak kelihatan. Ini intinya ada perusahaan, dia itu punya segmen-segmen. Ini kan perusahaannya Propet Max Incorporation punya dua divisi, satu divisi bisnis, satu consumer. Nah, yang bisnis ini berhenti di sini, dia nggak punya segmen lagi. Kalau yang consumer punya dua, computer game sama click art. Kalau click art kita anggap aja langsung dijual ke retail, sorry, ke retail aja. Yang komputer ada online sale sama retail. Nah, nanti teman-teman kalau pas mendengarkan penjelasan yang tadi, tolong dibuka halaman 264 ya. Saya jelaskan dari tadi penjelasannya dari bawah ini, naik ke tengah, naik ke atas. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa tadi kita ada tulisan trash apple sama common? Nah, trash apple tadi kan kita cuma tahu kalau manufacturing error itu bisa berbentuk fix, bisa berbentuk variabel. Nah, ini ternyata yang fix itu bisa kita pecah lagi. Ada yang namanya traceable fixed cost dan common fixed cost. Kalau traceable itu artinya bisa ditelusuri. Sedangkan kalau common itu nggak bisa. Contohnya, kita punya perusahaan A. Nah, perusahaan ini produksi dua. Ada produksi mobil sama motor. Ini segmennya ya. Segmennya dia ada dua. Nah, kalau traceable itu misal gaji tetap untuk supervisor yang mobil, gaji SV-nya. Ini tetap. Terus SV untuk motor. Ini juga tetap. Nah, ini nanti SV-nya mobil sama motor, ini bisa kita masukkan ke laporan laba rugi. Laba rugi yang segmen. Sedangkan kalau mobil sama sebentar, ini bisa masuk ke laporan laba rugi segmen kayak yang ini. Bentar. Nah, yang ini traceable fixed expense itu hasilnya dari masing-masing divisi. Masih beda. Nah, sedangkan kalau yang namanya common, common tuh yang ini. Itu mereka nggak bisa dibebankan ke bisnis atau ke konsum, eh, customer tadi ya. Kalau dia itu common, maka pembebanannya itu ada di A ini. Gitu. A ini apa? Misal gaji accountingnya kan dia tetap tapi tidak bisa di trace apakah masuk mobil atau masuk divisi motor. Dia harus dibebankan ke company wide gitu. Kalau kita diminta menghitung, misalnya ada 3.000 deh gaji accounting. Nah, 3.000 ini nggak boleh masuk ke laporan segmen mobil maupun laporan segmen motor. Dia harus masuk ke laporan company wide gitu. Nggak boleh kita yang setengah sini, nggak boleh. Dia harus masuk ke company wide. Terus a fixed cost of segment is a fixed cost that yang terjadi karena ya segmen itu ada. Kalau segmen itu tidak ada, maka traceable-nya itu akan hilang. Nggak akan terjadi. Ini kalau segmen mobil nggak ada, ya supervisor mobil nggak ada. Ngapain pakai supervisor mobil kalau segmen buat mobil kita nggak ada atau kita nggak produksi mobil. Sedangkan kalau common itu fixed cost yang mendukung semua operasi lebih dari satu segmen. Contohnya accounting tadi kan nggak mungkin mikir yang mobil toh atau yang motor aja gitu kan. Jadi dia mengcover semua, maka tidak bisa ditrace ke hanya satu atau dua segmen, tapi harus dibebankan ke semua atau ke company wide. Nah, lalu di sini kita diminta untuk menghitung break-even analysis. Rumusnya sedikit berbeda.
kita sama sebenarnya ya, rumusnya sama. Hanya yang atas ini, kalau yang ditanya itu company wide, berarti traceable kita tambah dengan common fix-nya, baru dibagi overall CM ratio. Contohnya ini, yang tadi kan traceable-nya ada 171, yang common fix ada 85. Ini sama nggak ya kayak tadi? Nih ya, 181 sama 85 setengah ini kita jumlahkan, terus kita bagi dengan contribution marginnya. 171 tambah 85 setengah dibagi 270. Nanti akan menghasilkan 0, sorry, menghasilkan 475.000. Ini kita pakainya CM rasio ya, berarti 270.000 tadi kita bagi dengan penjualannya. Nah, lalu kalau ditanya dollar sales for a segment to break even berapa? Kalau yang ditanya hanya BEP segmen, berarti teman-teman pakai yang fix, yang traceable, nggak usah masukin common. Dibagi dengan segmen CM rasio. Tadi misal kita ngitung yang bisnis produk division, berarti segmen traceable fixed expense 90.000 dibagi segmen CM rasionya 0,50, 180.000. Bedanya itu, kalau yang diminta company wide, berarti tambahkan aja trace sama common. Kalau yang ditanya hanya segmen satu atau dua segmen, maka ya yang segmen bersangkutan aja. Tuh, bentar ya. Ya, kita lanjut aja ke review problem. Di sini ada sebuah perusahaan yang memproduksi dan menjual single product, berarti satu aja ya. Nah, selama 2 tahun, data penjualan dan data biaya-biaya adalah sebagai berikut. Selling price-nya 50, manufacturing cost-nya udah dibagi, mana yang variabel, mana yang fix. Sales-nya juga udah, mana yang variabel, mana yang fix per tahun. Di sini ada unit yang dimulai dan unit yang selesai serta unit yang terjual. Di tahun pertama, perusahaan itu tidak punya beginning inventory, tapi dia memproduksi 10.000 unit dan terjualnya 8.000. Maka unit di ending inventory itu 2.000. Unit ini terbawa ke tahun kedua, menjadi beginningnya 2.000, yang diproduksi 6.000, habis terjual 8.000. Berarti 8.000 ini adalah 2.000 dari yang ini sama 6.000 dari yang ini. Oke. Lalu pertanyaannya, satu, kita menghitung, benar, benar. Under absorption costing, kita menghitung unit product cost setiap tahun dan income statement setiap tahun. Yang kedua, under variable costing, hitung product cost in each year dan prepare income statement for each year. Tuh, kita coba dulu ya. Kalau yang nomor satu itu menghitung unit product cost setiap tahun di absorption, tadi kan rumusnya material, labor, FOH, FOH fix, manufacturing overhead, sama variable manufacturing overhead. Nah, tadi berapa? Dari materialnya 11, ininya 6. Variable manufacturing overhead-nya itu 3. Sedangkan fix variable manufacturing overhead 3, fixnya ini pakai rumus. Rumusnya gimana? Tadi kan tahun pertama itu sama ya, fixnya 120.000, yang diproduksi berapa? 10.000. Jadi 120.000 kita bagi dengan dibagi dengan 10.000. Nah, seharusnya totalnya ini, nah per unitnya ini 32. Ini di tahun
pertama, kita cek dulu. Atau nanti aja ceknya. Kalau di tahun kedua berarti 11 tambah 6 tambah fixnya, variabelnya berapa? Variabelnya tetap 3. Fixnya itu 120.000 kita bagi dengan, nah kita bagi dengan yang diproduksi 6.000. Maka ketika dijumlahkan hasilnya menjadi 40 dolar. Nah, ini kita cek dulu. Ini under absorption. Nah, ini. Oh ya, udah sama ya. 32 dan 40 dolar. Sama kayak tadi. Terus pertanyaannya apa lagi? Kita harus membuat income statement-nya untuk 2 tahun. Kita jajarin aja kayak gini. Penjualannya sama. Yang terjual kan 8.000 unit. Sama-sama 8.000. Nih. Tapi untuk tahun pertama, COGS-nya itu adalah 8.000 dikali 32. Maka hasilnya 256. Sedangkan yang tahun kedua, itu kan yang diproduksi hanya 6.000. 6.000 kali 40. Sedangkan yang 2.000 ini ikut harga yang tahun pertama. Karena dia inventory tahun pertama. Ketemulah gross margin sekian. Nah, gross margin kita kurangi dengan selling and administrative expense. 102.000. Lalu net operating income atau loss. Yang pertama, tahun pertama dia untung 42.000, tahun kedua dia langsung plus. Dia loss 6.000. Oke, gitu ya. Kemudian um, berdasarkan variable costing, maka berapa? Kalau berdasarkan variable costing, unit product cost-nya itu sama. Karena dia nggak memperhitungkan fix-nya, ya. Maka ini 20, yang ini juga 20. Terus laporannya gimana? Tinggal kita kalikan aja. Sales dikurangi variabel expense. Variabelnya ada dua. Ada yang selling at administratif sama COGS. So, ini bentuknya agak ya gini ya, agak susah ya. Ini adalah penjumlahan dari ini sama ini. Maka contribution marginnya 208. Lalu kita kurangi dengan fixnya. Fixnya 120 sama 70. Maka hasilnya net operating income 18.000. Coba teman-teman bandingkan sama ini. Kalau 42 kurangi 6, hasilnya berapa? 36 ya? 36. Sedangkan 18 tambah 18 juga 36. Sebenarnya sama. Nah, di sini kita diminta untuk membuat rekonsiliasi. Rekonsiliasinya gimana? Eh, Fixed manufacturing overhead tahun pertama tadi kan masih sisa 1 unit ya. Masih sisa 2.000 unit, maka dikali aja 12. Hmm, Maka 24.000. Terus kan di sini nggak ada sisa, maka nol. Malah dia mengambil dari tahun sebelumnya, maka ini 24.000. 2.000 kali 12. Di sini di persediaan masih ada 24.000, di sini hilang 24.000. Maka variabel costingnya yang awalnya 18.000 sama, ini ditambah yang tahun pertama tambah 24, tahun kedua kita kurangi 24. Maka yang bawah absorption costingnya 42.000, laba 6.000, rugi. Gitu ya. Nah, kalau ini ceritanya gini. Perusahaan itu dia punya, perusahaan itu dia punya segmen. Segmennya ada family law sama commercial law. Sini udah ada total eh, revenue-nya dan lain-lain. Terus perusahaan tuh melihat, oh ternyata family law ini rugi 4.000 dolar. Sedangkan komersial laba banyak 54. Nah, itu company totalnya jadi net OI-nya 50.000.
Tapi apakah cara ini udah tepat? Belum ya. Teman-teman ingat, kalau common itu nggak boleh masuk ke segmen, nggak boleh masuk sini, nggak boleh masuk sini. Nah, ini kan dimasukkan. Nah, ini yang membuat kemungkinan ini menjadi rugi, padahal sebenarnya dia nggak rugi gitu. Kalau segmen common fix itu cukup di sini aja. Nah, maka tugas kita apa? Return the segment report, eliminate. Nah, ini suruh mengeliminasi alokasinya. Apakah, oh, apakah secara finansial perusahaan itu akan lebih baik kalau family law ini di drop? Gitu. Kita lihat dulu. Nah, laporan yang benar seperti ini. Kalau segmen itu nggak mungkin net operating income. Dia hanya berhenti di segmen margin aja. Kecuali kalau kita menunjukkan laporan untuk segmen ya, dia harus sampai NOI. Tapi kalau ini kan company total, dia hanya sampai segmen margin aja. Di sini ternyata commercial law itu untung 90, family law untung 20. Company total untung 50. Nah, terus jawabannya ini enggak, karena perusahaan tidak akan lebih baik secara finansial kalau family law itu di drop. Padahal dia itu sudah berkontribusi sebanyak 20.000 setiap bulan untuk mengcover common fixed expense. Nah, kalau ini nggak ada, berarti ini hanya tinggal 90. Berarti 90 kurangi 60, 30. Nah, akan berkurang. Terus selanjutnya ini kita menghitung, bentar. Nomor 2 itu, ini ada soal estimasi ya. Advertising agency ini merencanakan kampanye targeted. Nah, ini akan meningkatkan revenue di family law. Nah, cost-nya itu 20.000, terus family law itu bakal untung 100.000, mikirnya gitu. Tapi kenyataannya gimana? Nih, kenyataannya increase revenue from client 100.000, family law contribution itu hanya 75. Jadi increase contribution itu hanya 75.000 dikurangi biaya yang dikeluarkan. Maka increase segment margin hanya 55. Jadi nggak seperti yang dipikirkan tadi ya, hanya 55 aja, nggak sampai 100. Because there will be no interest in fixed expense, including, oh ya, thank you for that. Actually, okay. Ini menghitung BEP, rumusnya sama. Karena yang ditanya company wide, berarti traceable kita tambah dengan common. Baru dibagi overall CM ratio. 0,78 dapat dari mana? Sini. 78 bagi 1. Kan CM-nya ini ya. Dapat 0,78. Ini dibulatkan. Terus BEP segmen family juga disuruh hitung. BEP segmen komersial juga disuruh hitung. Hasilnya ini. Nah, udah ya teman-teman. Em, untuk yang sudah menonton videonya, ada tugas. Silahkan teman-teman ini aja. Membuat soal seperti review problem yang satu ini. Ini diganti bulan satu, ini diganti bulan kedua. Terus bebas, tapi soalnya kayak gini. Di absorption costing, dia akan berapa unit UPC-nya, terus income statement-nya seperti apa. Baru yang kedua, variable costing, dia UPC-nya akan berapa dan income statement-nya berapa. Kemudian di recon, rekonsiliasi. Ditulis tangan aja, atau diketik juga boleh. Dikirimkan lewat WhatsApp. Formatnya langsung aja name sama nama, nama lengkap. Gitu ya, teman. Sekian, mungkin nanti latihannya kita lanjutkan waktu bisa tatap muka. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi.
Terima kasih, selamat beristirahat dan selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.